banyak hal sih yang harus saya sampaikan. Pertama tentang webinar ini, kita akan adakan 2 kali. Hari ini hari pertama, kemudian Sabtu depan 5 Desember hari kedua. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu peserta yang menghadiri, yang ikut di grup maupun yang di Zoom ini mempunyai atau mendapatkan sesuatu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya adalah seorang peserta dari 100 sekolah pionir yang terpilih. Saya merasakan banyak manfaatnya dan ini benar-benar sangat berguna. Jadi untuk itulah awalnya Pak Sobirin, kenapa tidak kita yang membuat seperti itu. Akhirnya muncullah ide dari beliau. Kalau saya sebagai narasumber saya belum berhak Bapak, karena saya tuh belum lulus gitu. Kalaupun nanti lulus itu pun belum layak gitu untuk sebagai narasumber. Akhirnya Pak Halamudin di sini yang kita banggakan, semoga bisa memberikan yang terbaik. Dan ternyata kami tidak menduga bahwa CEO Milea Lab juga hadir. Terima kasih Pak Andes, kami sangat berbangga sekali. Dan juga timnya langsung hadir di grup 4 sekaligus diborong oleh Mbak Atika, itu sangat senang sekali Pak. Semoga Bapak Ibu guru peserta yang hadir di Zoom ini maupun di grup memperoleh sesuatu. Oke, tidak panjang lebar lagi, kami persilahkan Pak Andes sebagai CEO Milea Lab. Dan banyak sekali nih prestasi yang sudah beliau lakukan. Semoga kita para guru-guru yang ada di sini bisa mengikuti sedikit lah ya, gitu, mengikuti teknologi yang memang berkembang, bahwa kita memang harus membuat diri kita berkembang juga. Teknologi berkembang dan kita juga berkembang. Ya. Silakan Pak Andes, untuk Pak Andes Rizky kami persilakan. Pak Andes Rizky adalah founder dan managing director Sinta VR dan sekaligus banyak sekali nih Pak. Saya jadi grogi jadinya Pak. Oke, silakan Pak Andes. Iya, terima kasih Bu Irma. Oh, Bu Irma juga udah master ini. Mantap. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Pak Sobirin, Bu Tia, Pak Halamudin, Bu Siti Saroh, kita sempat ketemu lagi sekarang. Bu Irma yang terus berjuang untuk mengaplikasikan VR. Hebat nih Bu Irma ini. Dan Bapak Ibu guru lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, karena banyak nih. Saya merasakan semangat dari background-nya warna orange. Karena orange menandakan semangat dan excitement gitu ya. Mumpung masih pagi, jadi saya mungkin untuk beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin belum pernah bertemu saya, nama saya Andes Rizky. Di sini saya mewakili Milea Lab, di mana Milea Lab ini sudah dari setahun belakangan ini kita bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia, khususnya IGDKI Jakarta, untuk tentunya memperkenalkan teknologi virtual reality dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah, kenapa sih Milea Lab ini sebegitu semangatnya kita memperkenalkan teknologi virtual reality ini kepada guru-guru di seluruh Indonesia melalui roadshow, webinar, baik itu offline ataupun online. Kita tetap semangat bersama tim untuk memperkenalkan VR. Karena visi kita sebenarnya adalah Milea Lab ini kita ingin dengan teknologi VR ini kita bisa memberikan atau mengembalikan, kalau kita bilangnya mengembalikan inspirasi baik kepada anak-anak Indonesia melalui teknologi VR. Kenapa mengembalikan? Karena sekarang itu inspirasi bisa datang dari mana aja. Anak-anak kita itu mengambil banyak sekali informasi dari internet, baik itu lewat
komputer ataupun lewat smartphone yang paling gampang ya, mereka mengambil inspirasi. Tapi pada kenyataannya adalah inspirasi-inspirasi itu masih nyampur sekarang dan itu sangat sulit sekali untuk dikontrol. Inspirasi baik dan inspirasi buruk itu menjadi satu gitu, dan proses kontrol dari pemilihan inspirasi-inspirasi ini ternyata sulit sekali untuk dipegang gitu ya. Nah, melalui VR, visi kita adalah itu tadi, kita ingin mengembalikan inspirasi baik kepada anak-anak Indonesia khususnya dan anak-anak negara berkembang lainnya, supaya dengan VR ini mereka bisa terinspirasi untuk belajar, terstimulasi untuk berpikir kritis, dan juga terstimulasi juga untuk bertanya dan memiliki rasa penasaran yang tinggi atas satu subjek pembelajaran. Karena dengan memulai dari situ, anak-anak kita itu bisa memulai sendiri proses belajarnya mereka gitu ya, tanpa harus ujung-ujungnya yang penting nilai gue bagus gitu. Yang penting nanti pas kuliah juga yang penting gue dapat A gitu kan. Bodo amat deh nyontek gitu, bodo amat deh nggak ngerti nggak ngerti basicnya seperti apa, bodo amat, yang penting nilai gue 80 gitu. Yang penting lulus passing grade kayak gitu. Hal-hal seperti ini yang mungkin juga sudah lama ya diperbincangkan oleh banyak sekali praktisi pendidikan. Memang ini harus diluruskan gitu. Nah, kalau boleh di sini kalau boleh tahu Bu Irma yang present saya sendiri atau nanti dibantu Pak Alamudin? Pak Andes dulu. Nanti Pak Andes silahkan memaparkan, kita berikan waktu lumayan banyak Pak, karena kita sampai jam 12 Pak. Oh iya, oke. Sebentar saya izin sebentar. Ya maaf, harus ambil paket. Ada iklan sebentar. Ya. Oke, baik. Mungkin saya akan bercerita apa yang Melia Lab telah lakukan dengan visi misi ini bersama Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta melalui program Sekolah Pionir VR ya. Nah, ini saya share screen, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, ya, jadi apa yang kami lakukan dari Melia Lab bersama Ikatan Guru Indonesia, khususnya IGI DKI Jakarta, kita melakukan VR adoption di sekolah-sekolah jenjang K12 dari SD hingga SMA atau SMK. Nah, apa yang kami lakukan adalah sebenarnya kita berangkat dari sebuah permasalahan di mana kita dari Melia Lab melihat sekali adanya gap ya atau jarak pemisah yang besar antara guru-guru hebat Indonesia dengan murid-muridnya yang sekarang semakin lama mereka semakin canggih gitu ya. Bahkan ada anak-anak SMP yang udah bisa nge-hacking, ada anak-anak SD yang udah bisa main robot gitu, belajar coding dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat dan mengumpulkan dari berbagai referensi dan insight. Kita terjun langsung ke lapangan, kemudian kita menanyakan satu persatu. Ada juga yang lewat borang ya, lewat formulir yang kita bagikan pertanyaannya. Kesimpulannya adalah tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di negara-negara berkembang terjadi gap yang begitu besar antara guru dan murid dalam hal pengaplikasian teknologi. Sehingga sebenarnya
guru-guru hebat, Bapak Ibu guru semua yang ada di sini, sebenarnya kalau Bapak Ibu guru punya tools yang tepat dan cocok ya untuk digunakan, itu sebenarnya gap itu bisa hilang. Itu. Jadi kebutuhan tentang untuk tools ini untuk memperkecil gap teknologi antara guru dan murid ini sebenarnya hanya membutuhkan tools. Karena kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, guru-guru Indonesia ini termasuk ya Bapak Ibu guru yang hadir di sini, itu sudah mempunyai pengalaman mengajar yang sangat luar biasa gitu. Jadi secara pengetahuan pedagogi sudah paling jago gitu, sudah paling expert gitu ya. Nah, tinggal dari pengetahuan dan pengalaman pedagogi mengajar ini digabungkan dengan tools yang tepat. Nah, itulah yang sebenarnya satu misi kami untuk menjawab persoalan ini. Yang kedua adalah persoalan tentunya tentang fasilitas dan distribution channels, di mana masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum beruntung ya, mungkin karena letak geografisnya ada di kaki gunung atau letak geografisnya lumayan jauh dari jalur distribusi. Jadinya fasilitas dan distribusi channel ini juga menjadi permasalahan yang harus dipecahkan. Nah, bagaimana Milea Lab ini bisa memotong distribution proses dengan menggunakan cloud internet. Gitu. Jadi tidak hanya VR, tapi juga teknologi cloud computing. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi ini sebenarnya bagi sebagian besar sekolah juga masih dianggap hal yang sangat mahal gitu. Nah, di sini kami dari Milea Lab ingin mengubah paradigma itu bahwa saat ini memang teknologi dibutuhkan. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena anak-anak kita tuh ya semakin muda generasinya, mereka semakin akrab dengan teknologi. Bahkan baru pertama lahir aja mereka udah difoto sama bapaknya gitu kan, udah ngeliat handphone gitu, baru keluar udah ngeliat handphone. Dulu waktu saya lahir ya udah nggak ngeliat apa-apa, paling ngeliat suster doang. Nah, di sini teknologi ini sayangnya masih dianggap hal yang mewah gitu ya, hal yang fancy, hal yang mewah, hal yang mahal untuk diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal lagi-lagi kalau misalkan kita bisa menemukan tools yang tepat, teknologi itu bisa menjadi terjangkau kok gitu. Teknologi bisa menjadi hal yang tidak terlalu mewah untuk sekolah-sekolah di negara berkembang. Nah, inilah yang akan visi Milea Lab memecahkan masalah ini dengan menggunakan teknologi virtual reality. Nah, karena kita yakin sekali bahwa VR ini bisa mengembalikan gap yang tadi terputus itu menjadi tersambung kembali, karena dengan VR apalagi kalau guru-gurunya yang buat kontennya itu ya, ini akan meningkatkan istilahnya positive engagement gitu ya. Positive engagement akan terjalin kembali, dan ini juga sudah dibuktikan oleh banyak sekali penelitian-penelitian di berbagai negara, karena mereka semua sepakat penggunaan VR itu bisa meningkatkan positive engagement. Kemudian achievement pengajaran juga bisa meningkat karena penggunaan VR bisa meningkatkan memori dan juga bisa meningkatkan daya ingat anak ya, siswa, dan juga bisa meningkatkan daya imajinasi dan juga daya berpikir kritis dan analitis gitu ya. Nah, kemudian VR juga bisa mengisi gap-gap fasilitas yang tadi terputus karena jalur distribusi. Kalau digabung dengan cloud computing seperti apa yang Milea Lab lakukan, itu bisa dilakukan. Dan juga dengan menggunakan VR, teknologi ini tentunya akan menjadi lebih terjangkau gitu. Jadi kita kalau bisa dibilang singkatnya misi Milea Lab adalah mendemokratisasikan teknologi VR untuk pendidikan gitu. Jadi VR yang dianggap mahal, susah, sulit dan segala macam-macamnya itu kita potong semua. Jadi VR ini
bagus untuk pendidikan, digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dan juga terjangkau dan mudah digunakan. Ini yang akan kita terus lakukan, bekerja sama dengan banyak sekali organisasi pendidikan, termasuk Ikatan Guru Indonesia dan Ikatan Guru Indonesia DKI Jakarta. Nah, mungkin ini ada yang belum melihat ya videonya ya. Suara videonya kedengeran nggak, Bu Irma? Tidak kedengaran, Pak. Enggak ya. Ya mungkin nanti bisa dilihat di YouTube kita di Melia Lab. Ini juga agak nge-lag soalnya. Jadi nggak mau maksain muter video. Jadi video tadi adalah penjelasan Melia Lab. Mungkin nanti Pak Komandan Lamudin nih bisa menambahkan nanti ya. Siap. Gitu. Saya mah sedikit aja. Yang udah jago-jago aja nanti. Pak Lamudin sama Bu Irma tuh udah jago. Nah, apa yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu guru hebat sekalian, dari 2019 itu kita roadshow, baik itu offline maupun online ke beberapa kota di Indonesia. Sayangnya 2019 kita baru mencapai, kalau offline-nya kita baru ke Jawa dan Bali gitu ya. Nah, 2020 rencananya emang kita mau ke luar gitu ya, kayak seperti ke Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan sebagainya, NTB, NTT. Cuma ya karena dihalangi pandemi nggak bisa kemana-mana, akhirnya ya udah kita bikin satu program tetap bisa mencapai melatih guru-guru Indonesia untuk membuat konten virtual reality-nya mereka sendiri. Nah, sampai saat ini kita sudah melatih dan mensertifikasi sekitar 2.000 guru, kemudian sudah diakses juga oleh sekitar 15.000 siswa. Jadi Melia Lab ini sudah diakses dan diuji cobakan gitu ya, dicoba oleh siswa sebanyak lebih dari 15.000 dan masih berjalan hingga sekarang. Dan kemudian sebenarnya sudah diakses sih oleh lebih dari 1.100 sekolah. Nah, kita juga mengalami peningkatan penggunaan lebih dari 1000% ketika tahun ajaran baru dimulai di tahun ini, plus karena situasi pandemi, jadi memang banyak sekolah yang menggunakan Melia Lab untuk istilahnya mencari alternatif dan juga media-media baru untuk belajar secara daring gitu ya, PJJ. Termasuk juga di sini adalah sekolah-sekolah yang masuk ke dalam program 100 sekolah pionir VR kita. Nah, sebentar. Nah ini, jadi kita mempunyai program di tahun ini. Program pertama adalah 1.000 guru pionir VR. Ini adalah kompetisi sebenarnya. Kompetisi virtual reality yang kita adakan dari Januari hingga akhir tahun ini. Tapi dibagi 2 batch. Nah, dalam kompetisi ini guru-guru kita latih membuat konten virtual reality, kemudian menguji cobakannya di kelas uji coba. Nah, kemudian yang program yang kedua adalah yang kita launching bulan Juli kemarin dan kita adakan serentak di 34 provinsi adalah 100 sekolah pionir VR. Nah, ini sekolahnya Bu Irma ini salah satunya nih ya, Bu Irma ya, yang masuk dan terpilih menjadi 100 sekolah pionir VR. Di sini tim dari 100 sekolah di setiap provinsi itu kita inkubasi, artinya kita latih, kita bimbing secara intensif. Nah, luar biasanya yang membimbing ini mentor-mentornya adalah para guru trainer dari IGI DKI Jakarta. Ini Pak Lamudin, Bu Tia gitu ya, dan teman-teman sekalian itu mereka yang membimbing guru-guru dari 34 provinsi ini dan itu luar biasa sekali. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa memang tools yang tepat itu menjadi sangat penting bagi kemajuan teknologi pendidikan di Indonesia.
Dari sini kita bisa melatih dan membimbing guru-guru di 34 provinsi. Kita programnya selama 5 bulan, masih berjalan hingga sekarang, sudah masuk tahap akhir. Di sini juga kita memberikan sekolah Google Cardboard ya, satu sekolah sebanyak 10 unit. Terus kemudian sekolah juga nanti melakukan uji coba ke murid-muridnya dan juga mereka bisa melanjutkan dari sana. Nah, dari kegiatan-kegiatan kami, akhirnya kita mengambil sampling dari 10 provinsi, feedback dari siswa-siswa. Kalau kita total ada 1.800 siswa di 10 provinsi ini feedbacknya. Nah, jadi feedbacknya alhamdulillah puji Tuhan itu sangat positif. Jadi 83% siswa yang kita sampling itu ya, itu prefer atau lebih memilih belajar menggunakan virtual reality tentunya dibandingkan metode konvensional dalam era PJJ sekarang, dan juga sebenarnya dalam kelas juga mereka lebih prefer learning dengan menggunakan VR. Kemudian dari grafik yang di bawah itu peningkatan positive emotion, ingatan dan juga easy to learn itu juga meningkat ya ke arah yang lebih positif sebagian besar. Jadi memang dari data ini sudah tervalidasi bahwa VR ini memang sangat bagus dan sangat bisa mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di era perkembangan teknologi sekarang. Ya, itu saja sebenarnya paparan dari saya. Jadi visi misi Milea Lab, apa yang sudah kita lakukan bersama IGI DKI Jakarta, dan juga apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan terus berjuang bersama IGI tentunya, dan juga bersama rekan-rekan seperjuangan yang lainnya, bahwa VR ini menjadi salah satu fondasi utama sebenarnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk siswa, tapi untuk perkembangan industri sampai 2025, VR ini termasuk salah satu teknologi yang menjadi fondasi industri berikutnya. Jadi jika kita ketinggalan gitu ya, selama 2 tahun aja ketinggalan, itu pasti ketinggalan jauh banget gitu, jauh sekali ketinggalan. Mungkin akan sama seperti ketika kita tertinggal dan kaget-kaget kok smartphone sekarang bisa secanggih ini ya gitu. Nah, menurut laporan World Economic Forum tahun 2020, VR akan menjadi salah satu fondasi utama dalam industri. Jadinya mari yuk kita persiapkan diri kita bersama-sama. Kami dari Milea Lab selalu ada untuk Bapak Ibu guru semua, untuk kalau ingin berkonsultasi dan sebagainya, kita selalu ada untuk bersama-sama mendorong teknologi ini menjadi lebih bersahabat untuk anak-anak dan juga untuk guru-guru di Indonesia khususnya, umumnya untuk di negara-negara berkembang lainnya. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada guru-guru hebat TOT nih dari IGI. Silakan untuk melanjutkan paparannya. Tetap semangat Bapak Ibu guru sekalian. Ini 2 hari ya. Tetap semangat. Insya Allah apa yang disampaikan di paparan nanti akan bermanfaat untuk kita semua, dan juga ini gampang kok, mudah sekali untuk diaplikasikan Milea Lab ini. Jadi tinggal dibiasakan aja, paling sekali 2 kali. Sekali mungkin agak-agak bingung dikit aja, tapi 2 kali 3 kali kalau udah biasa itu udah ini sudah bisa digunakan, sudah bisa membuat juga scene virtual reality pendidikan dengan bagus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Andes atas Ya, waktunya, sama-sama Ibu atas Irma. wejangannya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru hebat, Pak Andes sudah memberikan motivasi bagi kita. Hendaknya kita para guru bisa mengembangkan diri kita dengan menggunakan teknologi yang ada, dan syukurnya lagi kita yang ada di sini diberikan aplikasinya secara gratis. Nah, pertanyaan satu Pak, sebelum para peserta nih, gratisannya ini sampai kapan nih Pak? Boleh bertanya nih Pak. Pertanyaan yang bagus, Bu. Sebenarnya gini, akses premium yang kita berikan kepada Bapak Ibu guru hebat di pelatihan ini itu kita akan berikan akses selama masa pelatihan dan pembimbingan. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu guru juga kan mewakili sekolah. Nah, jika memang Bapak Ibu guru sekolahnya ingin menjadi sekolah partner kita dan misalkan Pak, sekolah saya mau dong dilatih juga gitu khusus sekolah. Nah, mungkin bisa langsung connect ke IG. Nanti kita akan sama-sama membahas jadwal dan sebagainya. Nah, dari situ baru kita akan memberikan kesempatan untuk mungkin memperpanjang premium access dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau merasa mau nih kayaknya saya mau racunin teman-teman saya di sekolah nih gitu. Ya udah silakan yuk kita panjangin lagi lisensinya gitu. Itu Bu Irma. Oke, terima kasih Pak Andes atas jawabannya. Iya, soalnya kalau saya searching di internet ini mahal sekali Pak. Jadi secara kantong guru gitu loh, itu kita nggak sanggup gitu. Makanya perlu penjelasan gitu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia bisa mendapatkan aplikasi Melia Lab ini, itu premium loh Pak. Itu beda dengan yang yang trial gitu, beda. Jadi hendaknya kita bisa menggunakan lebih baik lagi dan mendapatkan manfaatnya. Oke, tidak lama-lama kita langsung ke narasumber kita, yaitu Pak Lamuddin. Beliau juga sebagai trainer di VR di 100 sekolah pionir VR. Silakan Pak, kami sudah tidak sabaran Pak, baru dikasih aplikasinya sudah banyak yang mencoba-coba. Jadi silakan Pak. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini saya percaya mereka sudah mendownloadnya dan bahkan sudah berhasil login dan sudah ngotak-atik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua IG wilayah DKI Jakarta, Bu Tia Rina. Yang sama-sama kita hormati Ketua IG Jakarta Utara, Pak Sobirin, sahabat saya nih. Ya, yang sama kita banggakan Pak Andes, CEO Sita VR. Ya, ini yang banyak banget memberikan kontribusi dalam pendidikan, memperkenalkan Melia Lab ke seluruh Indonesia. Ini jarang banget Bapak Ibu kita dapat sebuah kesempatan bahwa kesempatan ini jarang banget nggak bisa dimiliki oleh guru-guru hebat yang lain, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, yang benar-benar anak-anak kalau kita mengubah mindsetnya belajar menyenangkan, ini memang benar-benar sesuatu yang langka. Apalagi virtual reality ini yang benar-benar tadi Pak Andes bilang bahwa anak-anak ini sudah selangkah lebih maju, bahkan ada yang bisa nge-hack, bahkan ada yang bisa coding, bahkan ada yang bisa jadi dunia digital pada saat ini kita sebagai guru itu mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Makanya kita guru untuk mengikuti terus bagaimana kelanjutan dan bisa menciptakan ruang belajar yang benar-benar digemari oleh anak-anak pada saat ini. Memang anak-anak saat ini benar-benar digitalisasi sudah terbiasa, bahkan kebiasaan, apalagi pandemik saat ini menjadi sesuatu hal yang menjadi kebutuhan
bagi anak-anak kita. Kalau kita nggak mengikuti, semua itu kita akan tergilas oleh teknologi. Bahkan anak-anak sekarang tuh udah benar-benar canggih itu di sini. Nah, inilah tantangan guru di masa pandemi ini, menyajikan satu kegiatan belajar mengajar ini dengan berbagai model maupun berbagai macam cara agar materi-materi kita digemari oleh anak-anak dan diikuti. Bahkan kalau sekarang aja kita PJJ ini dengan metode yang biasa, tugas-tugas saja yang kita berikan, itu rasa kejenuhan dari anak-anak itu timbul. Bahkan kita nggak bisa didengerin. Nggak tahu tercapainya KBM di kita itu bagaimana. Nah, dengan metode virtual reality ini adalah hal-hal yang benar-benar dunianya anak-anak yang sekarang. Karena kenapa? Di sini kita masuk ke dunia yang dunia maya dan seakan-akan jadi sekarang tren bagi semua anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu, saya memperkenalkan tadi sudah lihat ya dengan saya ya. Screen saya udah terlihat. Oke Bapak Ibu, kebetulan saya mengenal di Petrolite ini itu dari tahun 2019. Awalnya waktu itu saya mengadakan kerjasama IGI Jaksel dengan Millia Lab awal-awal. Nah di situ saya bikin pelatihan waktu itu, mengundang Millia Lab. Alhamdulillah di Jakarta Selatan ini saya kenalkan. Waktu itu pelatihannya offline. Nah, alhamdulillah terus berlangsung dan sampai sekarang juga teman-teman rindukan sekali pelatihan reality terus berlangsung. Karena saya awalnya ketua IGI Jakarta Selatan, terus mendorong penguasaan teknologi. Nah kita zaman Z yang tadi saya bilang, semua anak-anak usia generasi 12 ini karakteristiknya jauh berbeda dari generasi sebelumnya. Itu lebih super aktif anak-anak. Dan di sinilah kita harus mengisi ruang di mana anak-anak itu dengan energinya, ini kita harus mengisi ruang energinya untuk ke tingkat yang kreatif. Nah, di sini yang harus kita guru sebagai melihat peluang-peluang ini, kita harus mengisinya. Karena angan-angan anak-anak itu benar-benar jauh melampaui angan-angan anak-anak sebelumnya. Bahkan kreativitas itu timbul pada saat ini menjadi aktif dan berkolaboratif. Nah, ini belajar sendiri dengan membosankan. Nah, generasi Z ini mereka belajar memecahkan masalah dengan kolaborasi. Nah, ini yang harus kita petakan kenapa virtual reality ini penting bagi kita guru-guru mengadopsi media pembelajaran ini menjadi media yang terus tren pada saat ini. Karena sudah generasi Z ini kalau kita tidak mengarahkan, ini akan emosional dan tingkat ini dia harus kita dorong. Nah, bagaimana metode PRLED ini? Di sini VR membuat penggunanya berada dalam dunia virtual secara penuh dengan minimnya distraksi, skenario belajar tanpa batas dan meningkatkan Pak Andes 6 kali lipat memori hingga 30% dalam pembelajaran saat ini. Nah, gimana mendapatkan softwarenya? Mungkin Bapak Ibu yang sudah masuk ini udah ada linknya, mungkin sudah bisa lihat di emailnya. Millia Lab sudah memberikan satu versi premium. Nah ini alhamdulillah kita didukung oleh tim Millia Lab bahwa kita penggunaan software Millia Lab ini benar-benar versi yang premium. Ini jarang sekali, makanya tadi ditanyakan oleh Ibu Dermawati,
Ini jarang-jarang yang saat ini mendapatkan software tingkat premium. Nah, caranya mungkin Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu gunakan di sini ada dua. Ada yang versi desktop, ada yang versi smartphone. Nah, ini memang dua-duanya memang harus diunduh. Kalau versi desktop, ini sebagai kreator, artinya kita sebagai pembuatnya. Nah, nanti di smartphone itu yang versi viewernya, artinya bisa ditampilkan dan anak-anak menggunakan versi smartphone. Nah, di sini banyak yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi di smartphone juga harus ada spesifikasinya mendukung, yang ada giroscopnya, ada nanti kita tunjukkan bagaimana semua itu. Nah, langkah utama memang kita install dulu yang dikirimkan oleh tim Nilai Lab ke laptop kita. Mungkin Bapak Ibu kemarin udah nggak sabaran tuh. Ini gimana? Kayaknya mirip-mirip ini banyak banget yang sudah nggak sabaran untuk mempergunakannya software Nilai Lab ini. Memang betul ini tantangan baru buat kita bahwa aplikasi Nilai Lab ini menjadi hal yang terbaru yang kita mengasihkan sekali Bapak Ibu, karena kita mendesain ruang di mana ruang virtual ini kita mendesain bagaimana anak-anak itu nanti masuk ke dunia yang akan desain itu seperti nyata. Nah, itu disinilah tantangan kita mendesain bagaimana nanti media pembelajaran ini itu anak-anak akan masuk seperti dunia nyata. Nah, inilah yang kita sebagai guru yang masuk di grup ini memang benar-benar sesuatu hal yang baru. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau udah kenal nih maka nggak bakal berhenti nih, terus ingin mencoba, apalagi kalau guru yang benar-benar menyukai dunia virtual dan bahkan dicoba oleh anak-anak mengadakan feedback. Nah, itu akan terlihat manfaat dari virtual reality ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah install di laptop masing-masing, yaitu kreator, bahwa rekomendasi minimal memang internetnya ini 10 Mbps juga sudah cukup, 5-12 kilo ini sudah cukup. Memang kita butuh satu internet ya, artinya aplikasi ini on langsung ke servernya Nilai Lab, karena semua nanti akan tersimpan juga di sana data-data yang kita buat. Makanya di sini harus on internetnya pada saat menggunakan aplikasi ini. Dan di smartphone, Bapak Ibu juga bisa install di Play Store. Itu dengan kunci Nilai Lab itu akan ada di situ. Nah, Bapak Ibu bisa sebagai uji cobanya nanti langsung ke smartphone-nya masing-masing. Nah, di situ setelah Bapak Ibu desain di Nilai Lab Creator, nanti bisa dilihat di smartphone. Nah, nanti kita tunjukkan. Nah, di kreator juga Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan disuguhkan seperti ini. Nanti kita praktekkan saja langsung. Nah, ini berupa kanvas nanti. Nah, Bapak Ibu alangkah bahagianya di sini itu sudah diberikan satu akun ya, akun dari Nilai Lab. Ini benar-benar akun ini sudah mempergunakan fitur premium. Artinya semua tools yang ada di aplikasi Nilai Lab ini akan terbuka. Bapak Ibu bukan versi trial lagi, versi perkenalan lagi di kreator ini semua nanti Bapak Ibu bisa berkreasi di sini. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu membuat karya bagaimana membuat satu media pembelajaran ini mengasihkan dan masuk ke dunia maya yang nanti anak-anak akan rasakan sensasinya. Oke, nah fitur-fitur di sini juga jadi Bapak Ibu pada saat masuk akunnya yang sudah diberikan oleh tim Nilai Lab, ini masuk dulu sebagai login sebagai Nilai Lab kreatornya. Oke,
Nah, di sini fitur scan-nya juga banyak sekali. Oke, saya mau tunjukkan dulu bagaimana di apa sih manfaatnya dari apa sih yang bisa ditujukan di Milea Lab ini di smartphone. Nah, sensasinya memang kita butuhkan alat Carbox-nya di sini, Bapak Ibu. Bisa, tapi kalau anak-anak yang biasa saja mempergunakan versi 360 itu udah bisa sebagai anak-anak menikmati bagian-bagian. Ini saya konekin ke smartphone dulu. Apa sih perbedaannya Milea Lab ini, bagaimana sih di smartphone nanti anak-anak yang bisa digunakan? Nah, di sini Bapak Ibu akan saya share di smartphone saya. Nah, anak-anak akan mengasihkan sekali bahwa bagian-bagian yang bisa dinikmati oleh anak-anak di kita. Dan ini sangat mengasihkan sekali Bapak Ibu, bahwa nah ini smartphone saya. Jadi cukup nanti anak-anak atau di smartphone diinstal versi Milea Lab yang ada di Play Store, maka ini bisa kita gunakan. Pada saat kita membuka sebuah aplikasi Milea Lab di smartphone, maka kita dihadapkan oleh viewer mode di sini. Ada yang langsung, ini agak lambat, maaf, jaringannya di smartphone saya. Nah, pada saat Bapak Ibu sensasinya akan terlihat pada saat di smartphone itu dibuka, viewernya itu akan merasakan bahwa yang kita desain itu akan menikmati hal yang baru dalam dunia virtual. Nah, di sini tantangan untuk kita mendesainnya. Nah, pada saat kita di handphone kita, ini kita dihadapkan pada versi VR menggunakan alat yang namanya alat Carbox ya. Ada versi 360, ada non gyroscope. Nah, di sini juga kita bisa setting di tampilkan ke nanti ke layar lebar. Kita pilih versi 360 karena kita menggunakan Carbox. Nah, di sini sensasinya belajar anak-anak ini akan masuk ke dunianya. Bahkan kalau kita menggunakan alat Carbox dengan pandangan kita seakan-akan masuk ke dalamnya, itu bisa akan terlihat sensasinya bahwa media pembelajaran dengan virtual reality ini benar-benar sesuatu hal yang menyenangkan bagi anak-anak, karena dia selain dia bisa belajar, karena pandangan anak-anak itu langsung ke pusat penglihatan mereka terpusat terhadap pandangan mereka. Nah, ini yang menjadikan penyerapan materi kita nantinya akan menjadi anak-anak menikmatinya, akan dunianya seperti itu. Nah, ini lagi posisinya lambat sekali di handphone saya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita kemarin kan banyak yang nanya ini fungsinya apa dan ini buat apa dan buat apa yang ada di smartphone. Nah, inilah bahwa media ini menggunakan satu metode di laptop itu hanya sebagai desain, yang di smartphone kita untuk viewernya. Nanti kita sebarkan tinggal linknya saja atau kode kelasnya Classroom. Nanti anak-anak bisa masuk dalam satu kelas itu
menikmati pembelajaran di kelas kita yang kita buat di classroom-nya. Makanya nanti kita kasih kode untuk anak-anak, maka anak-anak itu menikmati media pembelajaran kita nanti di classroom yang ada di Media Lab. Nah, itu Bapak Ibu. Ini mohon maaf, smartphone saya masih lambat sekali. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa di Media Lab ini ada yang kreator, ada yang viewer. Nah, saya langsung saja tunjukkan yang kreator. Nah, di kreator di sini Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu masuk ke aplikasi Media Lab yang di laptop Bapak Ibu, Bapak Ibu dihadapkan dengan layar seperti ini. Nah, belum ada, Pak. Oh, belum ada. Alamudin, sepertinya suaranya tidak stabil, Pak. Oh iya, internetnya rada-rada nih. Agak deketan mungkin, Pak. Ya, udah masuk. Oh iya. Udah nongol. Oke. Udah kedengeran suara saya? Sudah, Pak. Udah kelihatan juga. Oh, dia. Jadi, mohon maaf, jaringan internetnya ini agak tidak stabil di sekolah saya. Nah, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu masuk ke Media Lab Creator, maka Bapak Ibu ditampilkan seperti ini. Kemarin banyak yang bertanya, ini ngapain lagi? Karena hal yang baru, ya memang tadi kata Pak Andes, kalau hal yang baru itu butuh bimbingan bahwa apa sih kita mendesainnya bagaimana sih? Nah, langkah yang utama Bapak Ibu di sini ada akun yang sudah diberikan di tim Media Lab. Bapak Ibu login dulu sebenarnya agar semua aplikasi yang ada di Media Lab ini terbuka. Karena kalau versi yang trial tanpa kita dapat, makanya berbahagialah Bapak Ibu yang masuk ke pelatihan ini menikmati yang versi premiumnya. Ini benar-benar sesuatu yang langka banget. Tadi kata Ibu bilang harganya mahal banget ini software aplikasinya. Dan kita berbahagia yang hadir di sini ini mendapatkan akun yang diberikan oleh tim Media Lab. Nah, di sini akun premium akan terlihat lisensinya semuanya sampai unlimited, full interaksi. Bapak Ibu benar-benar sesuatu hal yang langka dalam pelatihan ini. Ini disupport terhadap tim Media Lab. Nah, langkahnya Bapak Ibu masuk login dulu dengan email yang sudah didaftarkan kemarin, dan passwordnya juga sudah Bapak Ibu dapatkan. Ini masuk dulu di versi ini. Nah, Bapak Ibu akan dihadapkan oleh seperti ini. Ini ada base plan, ada template bagaimana ini sebagai aset-aset yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya di sini ada aset ruang kelas. Bapak Ibu ruang kelas ini bagaimana? Dan ini caranya tinggal menggerak saja seperti gerak aja. Ini kita tahan, kita tempatkan di mana yang kita inginkan di ruang kelas seperti ini. Nah, ini adalah sebagai viewer nantinya, Bapak Ibu bisa arahkan. Nanti kalau kita di sini ada, kalau kita klik ada 3 tanda panah seperti ini. Nah, ini bisa mengarahkan bagaimana posisi-posisi yang bisa diarahkan. Nah, untuk ini ada tombol bantuan Bapak Ibu, ada control list di sini. Nah, di sini ada tombol bantuan, artinya untuk memindahkan objek aja tekan W yang ada di tombol keyboard. Untuk memutar-mutar objek ini tombol E. Ada skala objek ini tombol R, escape dan duplikat ini. Jadi pada saat kita ingin memindahkan bagian-bagian ini bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita memindahkan posisi dari pandangan kita.
Nah, seperti ini. Nah, ini kita mengarahkan kemana yang kita ingin arahkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu ada lagi tadi R. R ini besar kecilnya objek ini kita bisa atur karena nanti pandangan besarnya orang Indonesia dengan orang luar mungkin berbeda. Nah, ini objek kita sebagai viewer nanti akan terasa pada saat besar kecilnya objek tersebut. Jadi tombol ini Ibu sudah disiapin bagaimana nanti untuk berkreasi di sini. Oke, sebelum langkah ke sana saya jelaskan dulu fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, ini adalah bagian base plan. Ini ada lagi struktur. Oke, untuk yang versi premium ini akan keluar semua nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau aset apa saja di sini ini sudah ada. Makanya kita berbahagia dengan versi premium ini semuanya sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu mendesainnya bagaimana sesuai dengan nanti yang Bapak Ibu ingin mendesain pembelajaran apa. Nah, kita butuh aset apa, semuanya sudah ada di sini. Di tim layout ini semua mapel itu sudah disiapkan di sini. Mapel agama, itu nanti ada tentang materi berhaji, umroh dan lain sebagainya ini udah ada sebenarnya di sini. Nanti kita cari aja mau sejarah, mau fisika, mau mata pelajaran apapun, nanti Bapak Ibu tinggal mendesain aja dengan aset-aset yang sudah ada di sini, Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau aset yang Bapak Ibu minta nggak ada, nanti bisa menghubungi tim Lab untuk memperkaya aset-aset yang ada di tim Lab. Nah, lalu di sini ada struktur. Apa sih struktur? Struktur adalah bagian-bagian aset-aset yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkaya tampilan-tampilan dalam di desain kita. Di sini sudah disiapkan juga Bapak Ibu. Mau yang apa di sini semuanya ada. Ini betul-betul sesuatu yang benar-benar sudah banyak sekali Bapak Ibu. Jadi semakin Bapak Ibu terbentur nanti permasalahan yang tentang aset, nanti bisa menghubungi tim Lab untuk kelengkapannya. Di situ juga kalau Bapak Ibu bongkar semua yang ada di aset-aset di aplikasi Lab, ini semuanya sebenarnya sudah ada. Nanti tinggal bagaimana kita menempatkannya aset-aset tersebut. Nah, seperti ini ada bangku kayu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita seperti ini. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Lalu ada lagi di sebelahnya statistik objek. Statistik objek di sini Bapak Ibu bisa gunakan. Halo, bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Aku internetnya soalnya Jelas. Jelas, Pak, jelas, Pak. Oke, di sini ada statistik objek. Di sini banyak objek-objek yang bisa kita gunakan. Kita gunakan di sini untuk kita gunakan sebagai desain nanti pembelajaran kita. Nah, di sini banyak sekali pembelajaran yang kita bisa gunakan yang berkenaan dengan materi kita. Di sini ada semua Bapak Ibu dari alat destinasi, open dan lain sebagainya. Ini bisa kita gunakan. Nah, ini ada aset-aset alat yang bisa kita gunakan di sebagai desain kita. Ini ada kamera, ada kabel instalasi dan lain sebagainya. Di sini kita bisa gunakan. Jadi caranya cuma
diklik aja, kita download di sini. Ini kita download aja, nanti akan kita dapatkan sebuah misalnya kita butuh meja di sini. Iya, pada saat kita sudah gunakan, ini bisa di drag saja Bapak Ibu di media kita. Lalu ada lagi di sini animate object. Animate object ini adalah objek yang sudah bergerak. Ini internet saya agak yang nggak bisa download. Nah ini sudah masuk. Ini tinggal di drag aja Bapak Ibu. Nah seperti ini. Ini animate object, artinya objek yang bisa kita tampilkan ini sudah jadi beranimasi. Artinya sudah beranimasi. Jadi banyak aset-aset yang sudah beranimasi yang sesuaikan dengan Bapak Ibu yang mendesainnya nanti, semuanya bisa Bapak Ibu di sini. Jadi dari bagian-bagiannya sampai Bapak Ibu ingin menampilkan apa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, misalnya kita tadi struktur ini butuh di samping template yang ada di sini, ini ada di sampingnya ada kalau kita klik di sampingnya, ini ada skybox, artinya buat halaman-halaman yang bisa kita gunakan nih Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan bagian-bagian ini Bapak Ibu. Jadi tampilan di skybox ini sistem 3 dimensinya akan terlihat pada saat kita gunakan. Di sini kita berada di mana? Ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa gunakan skybox yang ada di aset nilai lab di sini. Lalu di sampingnya ini ada tanda seperti nada. Nah ini sebenarnya untuk backsound ya. Jadi backsound kita bisa gunakan untuk suara-suara yang sebagai ini. Nah, kita hubungin dulu. Nah, sekarang bagaimana sih? Ini ada di sampingnya lagi. Ini ada di sampingnya lagi ada standpoint. Standpoint ini berfungsi untuk sebagai penglihatan kita nanti ke arah yang mana yang akan kita gunakan. Misalnya kita ingin melihat latihan dari karate ini misalnya. Nah ini untuk mempermudah kita penglihatannya nanti, kita butuh satu bantuan Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini, untuk memberikan satu bantuan, kita butuh yang namanya grid. Tekan G, grid ini akan muncul Bapak Ibu. Grid ini adalah satu arahan di mana satu grid ini 1 x 1 meter. Pandangan kita akan melihat bagaimana mengarahkan nanti pandangan kita. Nah, pada saat kita buat standpoint tadi,
ini untuk diarahkan ke bagian-bagian yang kita arahkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa di belakang kepala kita akan nanti pandangan kita ini pada saat kita arahkan ke anak-anak ini bisa sesuai dengan pandangan kita. Dan ini kita bisa duplikat di sini. Nah ini bisa kita arahkan kemana yang akan kita sebagai arahan kita berjalan, Bapak Ibu. Nah jadi arahnya mau kemana kita melihat agar standpoint ini jadi arahan buat kita dulu gitu intinya. Nah, jadi arahan-arahan ini sebagai standar bahwa kita nanti akan menuju kemana, karena nanti di viewer itu akan muncul standpoint-standpointnya aja sebagai arahan kita melangkah kemana gitu. Nah ini bisa kita duplikat dengan menekan Ctrl D itu kita duplikat itu misalnya mau mendekatin ini orang lagi latihan. Nah, orang lagi latihan. Ini kita butuh tambahkan aset lagi agar lebih menarik Bapak Ibu. Misalnya ini, misalnya butuh tadi latihan ini kita butuh supaya lebih menarik. Ini memang butuh satu kecepatan internet juga. Nah, misalnya ini kita tambahkan asetnya seperti ini. Nah, ini kita arahkan di bagian ini. Seperti ini. Nah, ini bisa kita sebagai seperti ini Bapak Ibu. Jadi bagian-bagian yang aset-aset ini agar lebih menarik di bagian-bagian tersebut, ini bisa kita arahkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi tombol-tombol yang bisa kita gunakan ini untuk mengarahkan objek-objek kita. Jadi bisa akan seperti ini terlihatnya. Nah, aset-aset yang lain juga di dalam kelas ini juga kita bisa masuk ke dalam kelas dari base plan ini. Ini banyak sekali yang kita bisa gunakan seperti ini. Oke, saya tunjukkan ke viewer apa sih fungsi dari standpoint tadi. Nah, ini di laptop HP saya sudah terbuka. Jadi standpoint ini untuk menunjukkan langkah demi langkah untuk arahan kita mau kemana nantinya untuk standpointnya ini. Nah, jadi di sini pada saat standpoint kita arahkan ini untuk mengarahkan bagian-bagian arahan kita. Lalu di sampingnya ada pop-up info. Pop-up info ini adalah bagian satu buat informasi Bapak Ibu. Nanti bisa kita gunakan di sini. Misalnya ini misalnya ini bisa kita arahkan untuk misalnya kita tulis selamat datang. Nah, misalnya untuk info KBM ini misalnya. Selain di pop info, kita juga bisa bikin kuis. Bahkan di sini kita bisa rekaman Bapak Ibu.
Misalnya kita rekaman suara kita di sini. Kita rekam, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KBM kita hari ini. Nah, ini kita bisa set. Rekam, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KBM kita hari ini. Oh iya, pasti aja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi selain rekaman kita, ini bisa kita gunakan. Nah, selain itu juga ada kuis. Kita bisa bikin pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kuisnya seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut di kuisnya. Jadi kalau sudah materi kita sampaikan, kita bisa kasih kuis ke anak-anak kita. Nah, di sini ada lagi YouTube ya. Artinya di sini kita bisa tampilkan, kita putar bagian YouTube di sini. Nah, bagian YouTube di sini Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita putar di bagian-bagian ini Bapak Ibu, agar nanti tampilan-tampilan kita ini akan, nah, kita bisa putarkan video yang ada di YouTube ini Bapak Ibu. Jadi pada saat kita mau menampilkan, ini kita klik di bagian YouTube. Misalnya kita ingin menampilkan pemutaran video di inian kita, maka nanti di YouTube kita bisa tampilkan video yang ada tentang materi kita. Kayak di sini. Oke. Nah, mohon maaf, internetnya agak lola sedikit nih di tempat saya. Nah, nanti di YouTube itu kita tinggal masukkan URL-nya saja, Uniform Result Locator. Untuk yang kita masukkan nanti di PR kita, jadi di desain kita. Misalnya kita masukkan nah, ini ada penayangan virtual reality. Nah, pada saat kita sudah dapatkan URL YouTube kita, ini bisa kita gunakan nanti di dalam YouTube kita. Nah, misalnya kita nah, ini kita dapatkan alamat di YouTube kita. Maka di virtual reality ini kita tinggal paste di bagian YouTube kita. Kita masukkan di sini alamatnya. Maka nanti bisa kita putar video yang ada di YouTube di Milen Lab kita. Sini udah bisa terlihat. Amat sekali. Jadi bisa kita tampilkan di YouTube kita. Nah, lalu ada lagi di sini selain YouTube ini ada YouTube 360, artinya dengan video-video yang penglihatan 360 derajat ini bisa juga kita masukkan di sini.
Ada juga di sini custom image. Nah, ini yang terbaru nih. Sudah ada bisa menampilkan gambar-gambar. Nah, untuk yang versi sekarang ini udah ada versi gambar yang bisa kita tampilkan. Misalnya kita ingin dalam pembelajaran kita butuh satu tampilan gambar, ini udah bisa Bapak Ibu di sini. Misalnya kita tempatkan tampilan gambarnya. Misalnya tampilan gambarnya kita butuhkan satu seperti ini. Ini tinggal impor saja bagian gambar yang Bapak Ibu inginkan dari komputer kita. Ini bisa Bapak Ibu bisa tampilkan berupa gambar-gambar yang dari komputer kita. Ini kita bisa tampilkan di aplikasi Mia Lab tersebut. Jadi kita bisa cari di sini gambarnya. Bukan ini komputer sekolah, bukan komputer saya langsung. Tadi komputer saya kemarin mengatasi webinar yang ada di Jakarta Pusat itu bermasalah. Jadi saya pakai komputer sekolah, ini belum ada gambar-gambarnya nih, masih bersih. Aplikasi Mia Lab aja baru saya install sekarang juga nih. Tadi saya sempat panik juga, waduh laptop saya bermasalah nih, komputer saya bermasalah. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai gambar-gambar di laptop Bapak Ibu tinggal bisa gunakan di sini nih. Ya. Oh, share screen belum. Oh iya, maaf. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi sampai video ya, masalah custom ya belum ya. Nah, masalah custom image ini kita bisa drag, kita bisa taruh di mana yang kita ingin tampilkan gambar-gambarnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi di gambar ini juga hal yang terbaru dari Mia Lab, kemarin berupa video. Nah, ini banyak tambahan-tambahan yang sudah diperbaiki. Ini udah bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingin menampilkan materi bergambar di aplikasi Mia Lab ini udah ada. Jadi caranya tinggal saja lalu kita impor. Impor ini kita cari gambar-gambar yang ada di komputer kita. Nah, ini udah ada Bapak Ibu di sini. Jadi misalnya gambar-gambar yang Bapak Ibu, kebetulan di sini komputer sekolah nih, gambar-gambarnya belum kasih. Nah, misalnya gambar yang Bapak inginkan berupa gambar tentang KBM Bapak Ibu, ini bisa di aplikasi Mia Lab bisa ditampilkan nanti dari sini. Kebetulan ini saya nggak nemu gambar-gambar yang ada di komputer sekolah, gambarnya masih kosong banget, nggak nemu. Ada Bapak Ibu tinggal bisa tampilkan di situ. Nah, sini. Nah, setelah image di sini juga ada portal scan ini buat kalau Bapak Ibu membuat halaman-halaman scan berikutnya itu nanti akan masuk ke scan berikutnya. Nanti sebagai pengganti ruang pada saat Bapak Ibu sudah membuat scan-scan lebih banyak lagi. Nah, nanti kita bahas di minggu berikutnya. Sekarang masih kita bahas secara input pop, video, dan image. Ada lagi di sini upload video, ini juga selain video yang dari YouTube, ini juga bisa Bapak Ibu upload yang langsung dari Bapak Ibu. Tinggal impor aja videonya. Nah, cuman di sini tergantung servernya dari Mia Lab. Ini besarnya mungkin nanti ada ketentuannya, maksimal cuman di sini punya ketentuan bahwa video yang di-upload langsung ini akan memberatkan server Mia Lab. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Sebenarnya
saya ingin tampilkan di viewernya agar Bapak Ibu merasakan desain kita seperti ini ya. Coba bisa di HP saya jadi agak lola, ini nggak bisa saya tampilkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat kita gunakan nah ini tampilan di atas dan dari bawah. Nah, ini saya udah bisa melihat di smartphone saya akan tampilkan di smartphone saya. Gimana sih sebenarnya hasil desain kita? Nah, oke. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu sudah gunakan, Bapak Ibu bisa langsung simpan di scan kita. Nah, ini kita beri nama misalnya scan kita. Masukkan. Share-nya nggak ada Pak ya? Ya. Kedengaran. Jadi pada saat kita sudah ini tunggu bentar Pak, kita simpan di sini. Nah, sip. Halo. Lanjut. Nah, pada saat kita setelah kita bisa menyimpan memberi nama scan kita. Nah, ini kita bisa simpan. Nah, ini juga kita bisa setting dari penyimpanan otomatis juga ada. Apakah di sini berapa kali supaya data-data kita tidak hilang? Ini kita bisa setting penyimpanan otomatis agar dia bisa menyimpan secara otomatis desain kita nanti ke server melalui web. Sini kita bisa atur sini. Lalu ini yang kita membuat classroom. Nah, classroom dalam versi Lab kita bisa buat classroom dari yang kita buat. Misalnya kita create classroom kita, misalnya kita buat classroom KBM prakarya misalnya. Kapasitas berapa orang dalam satu kelas itu untuk masuk ke biasanya satu kelas sekarang 32 orang misalnya. Ini berapa hari berapa jam juga kita bisa atur di sini bagian-bagian yang bisa kita tampilkan. Lalu kita create pembuatan classroom ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal sebarkan kode classroom aja di sini. Ini kita sebarkan, kita kasih ke anak-anak didik kita yang buat di pengajar kita. Kasih kode ini aja, kita copy, kita sebarkan, maka nanti di viewer anak-anak itu bisa masuk ke classroom kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi membuat classroom ini juga dengan mudah. Nanti anak-anak dalam satu kelas itu masuk ke pembelajaran lab kita. Nah itu. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana di viewer tersebut agar nanti sensasinya Bapak Ibu bisa rasakan. Oke. Ini. Oke, misalnya kita sebagai viewer kita ini lagi connect ke HP saya. Oke. Nasi makanan udah bisa makan. Kalau nggak mau itu juga bisa. Satu aja.
ngantuk makanya. Oke lagi. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Belum. Bentar ya. Belum. Dah. Nah, oke. Nah, misalnya di Meliarat kita akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nanti di anak-anak kita arahkan ke versi. Nah nih, ini join classroom. Jadi kode yang tadi kita berikan ke anak-anak, ini harus diberikan ke kita kode kelasnya di sini. Nah ini sebagai contoh saya sudah buat tadi seperti ini. Nah ini kalau kita pakai 360 ini bisa seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi versi VR itu menggunakan alat yang namanya karpet, itu alat melihatnya. Jadi pandangan kita sepenuhnya masuk ke dunianya. Tapi pada saat kita pilih yang 360 seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita standpoint yang kita tadi gunakan ini bisa kita arahkan bagian-bagian. Ini standpoint-nya hilang. Oke, kita pilih dulu. Jadi standpoint tadi itu untuk mengarahkan bagian-bagian ini kita. Nah ini jadi handphone kita harus mendukung tadi yang gyroscope. Ya ini ada pilihan, ada yang VR itu menggunakan alat karbot ya. Lalu yang versi 360 ini untuk melihat. Jadi anak-anak untuk melihatnya, jadi ada dua macam seperti itu. Nah ini tadi join classroom, jadi bagian-bagian data. Ini kalau kita ini lagi loading. Jadi seperti itu menunjukkan arah bagaimana arah kita yang kita bisa gunakan. Nah ini Bapak Ibu, tadi kan ada aset dan ada juga gambar latar belakang ya. Ini kebetulan latar belakang yang saya gunakan di perkotaan. Jadi standpoint-nya juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi standpoint itu nanti untuk mengarahkan bagaimana itu. Mari kita lihat yang tadi baru kita desain. Nah ini jadi kalau handphone ada magnetometer, gyroscope dan akselerometer yang mendukung bahwa handphone tersebut sudah bisa kita gunakan untuk di bagian-bagian data. Matiin dulu nih. Berapa kode kelasnya Pak? Biar kami bisa praktek juga. Kan tadi. Tadi saya tunjukin dulu aja ya. Agar nanti kayaknya waktu ya ini nggak bakal bisa terus. Nah, jadi Bapak Ibu ini terlihatnya nanti akan terlihat
internetnya masalah. Jadi kalau tidak ada standpoint itu akan nggak ada alasan Bapak Ibu. Ini kebetulan standpointnya banyak yang terhapus, hilang. Nah, jadi kalau kita mengarahkan bagian-bagian data tersebut, ini akan muncul di. Nah, inilah sensasinya bahwa KBM dengan virtual reality kita bisa seakan-akan berada di dunia yang berbeda dari kelas kita. Jadi karena kita berada di luar maupun di dalam kelas maupun yang lain sebagainya, ini enak kita gunakan bagian-bagian tersebut. Jadi itu Bapak Ibu sensasi bahwa pembelajaran dengan Media Lab bahwa kita mengkreator dulu di Media Lab-nya, nanti kita bisa gunakan bagian-bagian tersebut untuk pembelajaran kita masing-masing. Nah di sini yang harus diperhatikan tadi. Oke. Jadi standpoint ini bisa terlihat Bapak Ibu. Oke, bisa terlihat. Standpoint ini menunjukkan arah kita kemana kita berjalan. Nah, saya save dulu. Dijalankan. Maaf Bapak Ibu. Kita coba lagi setelah kita save tadi, ini akan muncul di Lab yang ada di viewer. Connect lagi. Dan ini kita berubah tadi, kita berubah akan tampil belum berubah ya. Belum berubah di sebentar, di keywordnya belum muncul. Sekolah online itu aku kuat dua sekali melihat Ibu koneksi dari penghasilan tadi kamu jual kamu dari payung bungkusan betawari payung beterang pakai permudas coba orang di pemangan tanya sekolahan anak belajar cuma kan perangkat kamu utek kolon ayo balik kayak itu selesai karena orang sekolah
jual kangkung aja gua nangol 50.000 aja udah boleh pindah kalau boleh naon karena paket gua kue baru udah belajar teknologi karena Jadi Bapak Ibu, jadi arahan-arahan yang kita bisa gunakan, misalnya kita klik, nah ini ada informasi, selamat datang di kita. Nah tadi juga kita buat videonya. Nah ini akan terlihat video kita. Nah ini, jadi video ini bisa langsung diputar di viewer di smartphone tadi. Nah, jadi bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi video-video yang kita bisa tampilkan. Ini juga tadi sebagai untuk jadi di sekeliling kita ini juga ruang kelas, tapi kita bisa masukin. Nanti tinggal penempatan standpoint-nya itu kita bisa Oke, jadi itu Bapak Ibu, kenapa tadi kemarin banyak yang bertanya, buat apa sih yang reviewer gitu, buat apa sih yang kreator? Nah itu fungsi dari kreator Minalab, kita mendesain bagian-bagian pembelajaran kita menjadi bagian-bagian yang bisa gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya buka, kita balikin ke moderator bahwa hari ini hanya pengenalan mereka, prakteknya kita lebih lanjut karena itu butuh satu percobaan dan latihan mendesain satu bagian kreator tersebut. Mungkin itu aja. Kepada moderator, silakan kalau ada yang tanya. Silakan.